Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Peminatan ya kelas 12. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang Orde Baru ya, masih Orde Baru. Kemarin mungkin sebagai sebuah pengantar Bapak sudah masukkan ke dalam materi di LMS ya. Beberapa mungkin sudah membaca, yang belum silakan dibaca sebagai pengantar ya. Oke, masa pembangunan era Orde Baru. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang Orde Baru itu sangat panjang ya. Dalam rentang waktu 32 tahun itu banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa Orde Baru ini ya. Tetapi mungkin tidak semuanya itu akan dibahas secara mendetail ya, karena berhubung juga waktu. Kurang lebih mungkin ada 1 bulan lagi kita menjalani semester 1 ini ya, sebelum nantinya memasuki penilaian akhir tahun ya. Penilaian penilaian akhir semester ya. Oke. Jadi untuk materi tentang Orde Baru itu sendiri itu hanya sekilas ya, hanya gambaran umum bagaimana Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru atau era Soeharto ya. Oke, rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Kita ingat ya, kondisi ekonomi pada masa Orde Lama atau Presiden Soekarno ketika itu, kita sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup parah ya, dimana adanya politik mercusuar juga dari pemerintahan Orde Lama ya, yang membuat kas negara itu terkuras ya, demi memperlihatkan bahwa Indonesia itu mampu ya, bangsa atau negara Indonesia itu memiliki kemampuan untuk memperlihatkan bahwa kita juga bisa melakukan pembangunan secara besar-besaran ya. Salah satu contoh ya, Bung Karno itu merupakan politik mercusuar dari Soekarno itu sendiri. Kemudian juga Monas ya, itu juga merupakan politik mercusuar itu sendiri. Nah, pada masa Soekarno itu sendiri kita tahu juga ya, stabilitas politik juga sangat terganggu dengan adanya peristiwa G30S yang mana peristiwa tersebut juga itu merupakan suatu proses awal ya, di mana Orde Lama ini atau era Soekarno ini kemudian jatuh ya, dan digantikan oleh pemerintah era Soeharto. Nah, jadi Orde Baru di sini melakukan penekanan ya, ketika bergulir pemerintahan Orde Baru mungkin bisa kita telusuri ya sejak lahirnya Super Semar ya. Nah, meskipun belum dikukuhkan ya Soeharto itu menjadi presiden, tapi di sana beliau sudah memiliki kewenangan yang sangat besar ya, dengan dengan adanya suatu pernyataan ya, dalam tanda petik ya, mengambil tindakan yang dianggap perlu, meskipun surat perintah 11 Maret itu sendiri sampai sekarang itu tidak masih kontroversi ya, karena 3 jenderal yang membawa surat perintah tersebut itu sudah meninggal dan tutup mulut ya sampai mereka meninggal. Jadi kesaksian tentang surat perintah 11 Maret itu sendiri masih kontroversial. Nah, kembali lagi ya, jadi penekanan pemerintahan Orde Baru itu adalah stabilitas ekonomi dan politik ya, terutama ekonomi ya, karena kondisi ekonomi Indonesia ketika itu mengalami inflasi yang cukup tinggi
itu 650%. Ya, jadi kalau misalkan harga bala-bala itu harga katakanlah 100 ya, atau ya katakanlah misalkan 100, dengan inflasi seperti itu bisa harga bala-bala yang tadinya satunya itu 100 bisa sampai 1000 ataupun 10.000 ya, sangat mahal. Itu. Nah, di sini maka dari itu fokus atau titik utama dari pemerintahan era Soeharto itu adalah pemulihan ekonomi, ya, pemulihan ekonomi. Nah, di sini pada masa Orde Lama itu sendiri ya, Indonesia juga berhutang, ya, memiliki hutang pada negara-negara komunis kurang lebih ya seperti data berikut ya. Dan juga negara-negara blok barat juga memiliki hutang ya. Itu. Nah, dan tahun 1965 itu merupakan tahun jangka pembayaran terakhir ya bagi Indonesia, dan pada akhirnya ya mau tidak mau Indonesia juga melakukan pinjaman ya, melakukan pinjaman. Nah, ini ya inflasi. Nah, ini jatuh tempo pembayaran utang luar negeri Desember 1965. Sementara ya kita tahu ya, tahun-tahun tersebut merupakan tahun-tahun yang sangat krisis bagi Indonesia, di mana dalam materi kemarin juga ada Tritura ya, 3 tuntutan rakyat. Nah, ini kondisi politik mulai stabil ketika pada masa era pemerintahan Soeharto ya. Kemarin sudah disinggung sedikit ya, ketika Super Semar itu kemudian dibuat menjadi sebuah ketetapan oleh MPRS, kedudukan Super Semar itu sendiri semakin kuat, dan pada akhirnya Soeharto yang sebagai pengemban dari Super Semar itu sendiri menjadi naik ya ke dalam panggung politik Indonesia. Dan tahun 67 dia dikukuhkan sebagai pejabat presiden ya. Tahun berikutnya dia dikukuhkan sebagai mandataris MPRS ya, mandataris MPR sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika itu ya, di antaranya yaitu melakukan pembangunan jangka pendek ya, jangka pendek pelita atau pembangunan 5 tahun ya. Kemudian juga ada jangka panjang. Kemarin dalam pembahasan mungkin ada istilah PJP ya, itu pembangunan jangka panjang ya. PJP tahap 1 itu kurang lebih 25 atau 30 tahun ya kalau tidak salah. Nah, dalam pembangunan jangka panjang itu terbagi lagi menjadi pelita ya, pembangunan 5 tahun. Jadi tiap 5 tahun itu dilakukan fokus kemana arah pembangunan kita untuk 5 tahun ke depan. Misalkan ke arah A, oke, fokus ke arah A. Berikutnya lagi 5 tahun ke depannya lagi kita mau fokus kemana, ditingkatkan lagi. Nah, itu pelita ya. Nah, ini. Nah, pelita itu sendiri didukung ya atau berdasarkan trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kemudian stabilitas nasional. Meskipun ada yang bilang orang-orang yang ya sebagian ya mungkin yang mengalami masa Orde Baru, kata siapa Orde Baru itu bagus ya. Buktinya memang bagus ya, memang bagus dalam arti pembangunan, tetapi pembangunan di sini katanya tidak merata ya. Mungkin dari perspektif itu sendiri bisa dipahami ya, karena memang Orde Baru itu sendiri atau pada masa pemerintahan Soeharto kan itu tadi ada pelita ya, dimana pelita 1 itu sangat fokus kepada penghentian kemerosotan ekonomi. Dalam arti di sini bagaimana caranya Indonesia kembali ke jalur atau track minimal tidak minus lah pertumbuhan ekonominya, yaitu melalui pertanian khususnya ya, pertanian, sehingga banyak sekali istilahnya
dibuatkan cara bagaimana untuk bisa menggenjot pertanian di desa-desa, sehingga pada akhirnya desa-desa itu sendiri menjadi penyokong utama ya untuk kehidupan pembangunan di kota. Jadi mungkin itu ya, mungkin tapi bisa kalian cari lebih lanjut ya. Ada pernyataan seperti itu ya kemana arahnya? Ini pertumbuhan ekonomi. Ada yang mengatakan bahwa selama Orde Baru itu berkuasa, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak pernah di bawah 5%, selalu di atas 5%. Itu sangat bagus ya. Jadi kalau misalkan pada masa sebelumnya pertumbuhan kita itu hanya 3% ya rata-rata, itu kalau misalkan pada masa Orde Baru ya sangat tinggi ya, lumayan 5%. Kemudian stabilitas nasional ini berkaitan dengan politik nasional itu sendiri. Ya, stabilitas nasional. Nanti ada kebijakan fusi partai ya. Nanti ya kita akan lihat. Nah, di sini pemilu 1971. Jadi kalau misalkan tahun 1955 ya. Kita tahu pemilu pertama di Indonesia 1955 itu diikuti oleh kurang lebih 40 partai lebih ya yang mengikuti pemilu tersebut. Nah, pada masa Orde Baru itu hanya ada 10 partai yang bisa mengikuti yang bisa mengikuti pemilu. Sehingga ya nanti kita lihat di sini perolehan suaranya ya, itu ternyata Golkar atau golongan karya itu menduduki peringkat pertama ya dengan persentase 62,82%. Jadi jumlah kursinya itu sendiri ya di DPR, di perwakilan itu 236 ya. 230 disusul oleh NU ya di situ, kemudian juga ada PNI ya, Partai Nasional Indonesia, 3 besar. Nah, dari 10 partai ini kemudian ada kebijakan kembali ya, ada kebijakan kembali untuk melakukan penyederhanaan partai politik tahun 1973. Awalnya ya ada suatu orang yang berkata, bagaimana kalau misalkan kita sebagai mencontoh Amerika Serikat, hanya ada 2 partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Tapi di sini Orde Baru sangat cerdas ya, atau Presiden Soeharto itu sangat cerdas. Kalau misalkan Indonesia ketika itu hanya disederhanakan menjadi 2 partai, itu ada kemungkinan lawan politiknya itu bisa mengimbangi ya, bisa mengimbangi jumlah suara yang didapatkan oleh Golkar khususnya ya. Nah, sehingga pada akhirnya dibuatlah 3 partai ya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan PPP yang merupakan fusi dari Partai Islam Partai Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, dan PERTI itu masuk ke dalam PPP ya. Sementara PDI yang di sini Partai Demokrasi Indonesia itu merupakan fusi dari Partai PNI, Partai Kristen Indonesia ya, Partai Katolik, Partai Murba dan IFKI ya, bergabung dalam PDI. Sementara golongan karya ini diisi oleh katakanlah golongan-golongan yang sebagai perwakilan ya dari masyarakat dari masyarakat, dan juga didukung oleh ABRI di sini. Nah, uniknya di sini adalah golongan karya atau Golkar ketika itu tidak mau disebut sebagai partai politik. Apa demikian? Karena citra partai politik itu sendiri pada masa itu sangat jelek ya, dengan bukti adanya pemberontakan komunis di Indonesia itu oleh PKI. Nah, itu partai politik.
penjelasan pantai politik. Nah ini foto-foto ketika Indonesia sukses ya dalam melakukan swasembada beras tahun 1984. Nah ini ada Repelita 1, rencana pembangunan 5 tahun. Pertama, ya, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Jadi ketika Orde Baru itu bergulir, tidak langsung pemerintah itu lantas, kita harus maju langsung kepada bidang industri. Tidak, ya. Tetapi apa yang menjadi kekuatan kita? Ya. Apa yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia? Ya, salah satunya mungkin kita tahu ya Bapak bahwa Indonesia itu merupakan negara agraris, sehingga sektor pertanian lah yang kemudian dijadikan tameng utama ya untuk kemudian mengembangkan atau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Itu fokus utama pemerintahan Orde Baru. Kita fokus dulu ke sektor pertanian. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan hasil pertanian ya, kemudian dilakukan penelitian sehingga pada akhirnya nanti ada jenis-jenis bibit-bibit baru ya padi itu sendiri, kemudian yang tadinya misalkan 1 tahun hanya bisa panen 1 kali, itu kemudian berkembang menjadi dalam 1 tahun itu menjadi bisa 3 kali panen ya, sehingga nanti Indonesia cukup berhasil ya. Cukup berhasil dalam sektor pertanian. Nah selanjutnya di pelita kedua itu menitik beratkan pada sektor pertanian, masih dalam sektor pertanian, kemudian juga meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Nah, di sini mulai menyentuh ke ranah industri ya. Jadi bertahap. Tidak langsung. Intinya kalau misalkan dalam bidang ekonomi ya, intinya kita harus punya modal dulu lah. Apa modal kita gitu ya. Untuk kemudian kita bisa mengembangkan usaha-usaha selanjutnya. Nah, di sini juga sama ya, negara juga ini kita harus kuat dulu dalam sektor apa. Ketika sektor tersebut kita sudah kuat, ya sudah ada fondasi, maka mulai kita mencari usaha-usaha baru, ya merambah ke cabang-cabang yang lain yang juga mendukung ya ke dalam usaha yang pertama tadi ya. Nah, pelita ketiga menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan. Ya, swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Jadi kalau misalkan dalam pelita 2 kita meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku ya. Tidak lantas pada pelita kedua itu kenapa tidak langsung saja Pak dari bahan mentah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi biar lebih cepat. Ya, tidak seperti itu ya, kita harus bertahap dari tahap pertama kemudian tahap berikutnya itu harus memiliki fondasi yang sangat kuat dulu. Nah kemudian ya tadi ya ketika pelita ketiga ini masih bertumpu ya atau memfokuskan diri kepada sektor pertanian, juga kemudian meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ini pelita ketiga. Pelita keempat yang menitik beratkan pada sektor pertanian yang juga melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri ya. Kalau misalnya ya sebelum-sebelumnya Indonesia masih menggunakan mesin-mesin industri dari luar negeri, nah bagaimana caranya kita kemudian juga bisa membuat mesin-mesin industri sendiri ya. Bisa membuat industri sendiri sehingga nanti kita menjadi mandiri ya. Baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam repelita selanjutnya. Kita tahu ya tahun 1980-an mulai dibentuknya PT Kereta Api Indonesia ya, yang mana bukan kereta api suatu perusahaan lokomotif lah pertama di Indonesia.
Bapak lupa apakah itu PT Inka atau KAI ya, coba dilihat lagi. Nah, salah satunya perusahaan tersebut itu menghasilkan mesin-mesin industri sendiri ya. Bahkan dalam tahun-tahun sekarang juga ya, kita tahu perkereta apian Indonesia itu sangat lumayan maju lah. Kita bisa memproduksi gembong kereta api sendiri ya, dan kemudian itu diperjualbelikan ke luar negeri ya. Jangan lupa juga kita pernah bisa membuat pesawat sendiri melalui BJ Habibie, meskipun ya pada akhirnya karena adanya krisis ekonomi sehingga usaha-usaha perpesawatan di Indonesia itu ya, penerbangan di Indonesia itu kemudian terhambat lah. Kemudian selanjutnya, ini pelita 5 menitik beratkan pada 1. Sektor pertanian yang menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produk-produk hasil pertanian. Kemudian 2. Sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan untuk ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri, dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun segi penyerapan tenaga kerja. Pelita 6 ya, itu titik berat pembangunan jangka panjang tahap kedua ya, diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Nah, dalam Repelita ke-6 ini ya, kita sudah siap landas ya, dalam arti kita sudah diprediksi akan menjadi negara maju ketika itu, tapi pada akhirnya kita diterjang oleh krisis ekonomi ya, sehingga pada akhirnya banyak gejolak yang terjadi di masyarakat, dan pada akhirnya itu mengantar pada kejatuhan dari itu sendiri. Star Pelita ya. Jadi jelas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu bertahap ya, bertahap dari mulai sektor ekonomi, kemudian ketika sudah mulai kuat berkembang kepada sektor industri yang mendukung sektor ekonomi itu sendiri, dan itu nanti pada akhirnya diakhiri dengan saling kesinambungan ya, saling kesinambungan antara sektor-sektor lain ya, keterpaduan tadi tuh.